Halo Sadayana, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kang Bangkai bersama saya Hairida. Di video kali ini saya mau sharing tentang mengenal bentuk table yang biasa kita gunakan di Google Sheet atau Excel. Jadi saya bakal cerita banyak tentang mungkin raw table dan pivoted table ya, yang paling umum biasa digunakan. Jadi teman-teman kalau mau mengakses filenya seperti apa, ini bisa dicek di URL di bawah ya, di bawah video ini. Silakan duplikasi dan caranya gimana ngeduplikasi itu masuk ke file, kemudian make a copy seperti ini, make a copy kasih nama dan seterusnya. Tujuannya apa sih? Apa ya? Biar teman-teman bisa beradaptasi sih bentuk table seperti apa sih yang paling nyaman untuk proses penginputan data karena ini temanya lagi seri input data yang rapi di Google Sheet. Oke, secara umum ada dua bentuk table yang bisa kita temui ya di Google Sheet ataupun Microsoft Excel. Yang pertama ada raw table dan yang kedua adalah pivoted table. Bedanya apa sih? Secara display itu bedanya raw data tuh ya raw tuh apa ya? Raw tuh mentah banget gitu, data mentah banget. Ada yang bilang raw juga table secara baris gitu. Kemudian pivoted table ya ada kolom dan baris berisi informasi nilai di dalamnya gitu. Secara penjelasan singkatnya ya, ini aku bikin rangkuman aja kayak kalau raw table itu isinya data primer, data dasar atau detail banget gitu, bahkan sampai detail banget. Kemudian ada header di baris pertamanya, ini header, brand, product, type, display inch, ini tentang data laptop ya by the way. Kemudian datanya baru diisi di baris kedua, misalnya ini baris kedua setelah headernya gitu. Brandnya apa? Apple, HP dan seterusnya. Kemudian satu baris ini merepresentasikan satu informasi tergantung granulitasnya gitu. Kita mau input data berdasarkan apanya gitu, berdasarkan per laptop kah, per harga laptop atau per penjualan, per transaksi atau data siswa gitu, data siswa per siswa gitu kan bukan per kelas. Per kelas mungkin bisa jadi berbeda gitu ceritanya. Kemudian di raw table ini cenderung banyak kolom dengan satu tema informasi. Ya ini granulitasnya. Kemudian yang terakhir biasanya belum diproses biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa raw table adalah sesuatu table yang hasil sumarisasi, sudah diproses, sudah diagregasi. Kemudian yang kedua, pivot table. Pivot table itu contohnya seperti ini yang biasa kita lihat ya. Jadi ada header dan headernya tuh kiri kanan gitu loh. Nah, apa ya? Merepresentasikannya gimana ya? Kalau header di atas, kalau ini di pinggir sebenarnya disebutnya sider gitu. Sider. Maksa koreksi saya kalau salah ya. Ini namanya apa? Tapi ini intinya kita mengagregasikan sebuah nilai dari sesuatu berdasarkan kolom dan row-nya gitu. Kita mengambil grouping gitu, di grouping kalau row-nya berdasarkan apa, ini grouping berdasarkan brand, kemudian berdasarkan type. Sedangkan di sini ada beberapa 4 value yang berbeda, mulai dari jumlah, average, minimum price, dan maximum price. Nah, di sini ada bagian value-nya ya, yang kolom warna hijau ini. Nah, ini hasil dari pivotnya, hasil rangkuman summary-nya gitu. Nah, kemudian biasanya hasil pivot table merupakan hasil dari proses dari raw table. Jadi raw table diproses menjadi pivot table seperti itu. Oke, semoga penjelasan singkatnya bisa difahami. Kita langsung aja masuk ke latihan membuat raw table dan pivot table secara manual. Oke, pertama-tama adalah latihan membuat raw table. Ini ada contoh soal ya, contoh kasus di kehidupan sehari-hari kayak kita punya dokumen hard copy yang harus diinput secara manual ke dalam bentuk digital gitu, dalam bentuk Google Sheet atau Excel apapun itu gitu. Nah ini kita coba pahami terlebih dahulu instruksinya ya. Buatlah sebuah raw table secara detail yang berisikan informasi data nilai ujian seluruh mata pelajaran dan kelas di SMA Nasional. Informasi yang harus ada antara lain nama siswa, kelas, mata pelajaran, tanggal ujian, dan nilai ujian. Step by stepnya yang pertama kita menentukan headernya terlebih dahulu, kemudian input data hasil ujian dari kartu yang tersedia di sini ya. Aku kasih screenshotnya di bawah. Oke, kita langsung aja bikin raw table. Pertama-tama yang harus diinput adalah headernya terlebih dahulu. Notes-nya di sini informasi yang harus ada antara lain adalah nama siswa, kemudian kolom selanjutnya itu kelas, kemudian mata pelajaran, kemudian tanggal ujian, dan terakhir nilai ujian. Oke, ini headernya ya. Ini headernya bisa di
bold dulu kali ya biar ngebedain sama yang lainnya. Kemudian kita coba blok di sini, bebas lah teman. Halo, tebal banget ya Allah. Kalem atuh boy. Nah, tebal banget. Habis ngeformat yang lain kayak. Jadi kita sediain dulu biar kelihatan kayak table gitu, dikasih bordernya. Oke, kita coba input satu persatu dari nama siswa dari kartu ujian. Ini Ahmad dulu ya. Ahmad kelas 12 IPA 2. Kemudian mata pelajaran yang pertama matematika, tanggal ujian 2022-01-10. Nilai ujiannya berapa? 78. Kemudian ada Ahmad lagi dong, Ahmad. Nah ini bisa jadi redundansi mengisinya. Agak melelahkannya mungkin di sini, tapi nanti saya kasih triknya antara ya tadi seperti ini. Ini bisa auto fill bahasa Indonesia. Mata pelajarannya, tanggal ujiannya 2022-01-11. Beda 1 hari, nilainya 86. Kemudian Ahmad lagi. Nah ini bisa kita blok aja gitu, kalau misalnya ini sama gitu ya. Ahmad, kita blok ke sini, Ctrl D, duplikat atau copy paste secara langsung. Bahasa Inggris, tanggal ujiannya 2022-01-12. Nilai ujiannya 84. Nah, yang selanjutnya adalah Rahmi. Rahmi 12 IPA 1. Nah, ini kita bisa duplikat dulu. Double, ini copy paste juga di sini. Karena nilainya sama kan, tanggal ujiannya juga sama. Nih, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12. Kita masukin nilainya 94, 76, 82. Kemudian yang terakhir adalah Wahyu ya. Wahyu 12 IPS 1. Mata pelajarannya sama kok, sama, nggak ada yang berbeda. Ini kita duplicate, terus tanggalnya juga sama. Kita input, nilainya 87, 88, 94. Ini enaknya bisa diduplikat-duplikat kayak gini karena datanya apa ya? Sorted tuh udah beraturan gitu. Bayangin kalau teman-teman kerja di apa namanya? Retail gitu ya, kemudian masuk data transaksi banyak banget kayak invoice kertas kayak gitu, padahal invoice kan dibikinnya di komputer gitu ya. Anggaplah invoice-nya itu dibuat secara manual oleh teman-teman kasirnya, kemudian kalian input datanya masing-masing ya, itu harus diinput satu persatu di row table-nya gitu. Agak melelahkan, iya agak melelahkan, tapi kalau kita ngelihat untuk long term, untuk jauhnya itu row table akan lebih mudah. Nanti saya akan jelasin di pro and cons. Itu tentang row table. Jadi hasil datanya seperti ini. Kita langsung lanjut ke yang latihan membuat pivot table secara manual. Nah, bagian ini gimana caranya kita membuat pivot table secara manual yang berisikan informasi nilai ujian seluruh siswa dari setiap kelas SMA nasional di barisnya dan mata pelajaran di kolomnya. Step by stepnya buat header dalam dua kolom yang berbeda berisikan kelas dan nama. Isi dulu kelas dan nama. Kelas, nama, kemudian header terusan yang berisikan informasi mata pelajaran mulai dari kolom F. Nah, ini kan kita ingin mengagregasikan, mengelompokkan si nilainya. Matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Nah, di sini ini masukin kelasnya aja kan. IPA 1, IPA 2, IPS 1. Nah, namanya siapa aja? Ada Ahmad, IPA 1 siapa? Rahmi, Ahmad, dan Wahyu. Nah, ini kita tinggal masukin nilainya nih. Ini jauh lebih mudah daripada yang tadi di row table sebenarnya. Kita bisa masukin di, ya udah nilainya dulu kan, yang disuruh masuk, yang kita dari instruksinya cuma nyuruh input nilainya aja. Oke, Rahmi matematika berapa? 94, kemudian bahasa Indonesia-nya 76 dan bahasa Inggrisnya 82. Ahmad matematikanya 78, bahasa Indonesia-nya 86 dan bahasa Inggrisnya 84. Terakhir Wahyu matematikanya 87, bahasa Indonesianya 88 dan bahasa Inggrisnya 94. Oke, kita sebenarnya udah dapat ini. Ini kalau biasanya dirapi-rapiin gitu ya. Ini ada judulnya gitu, mata pelajaran. Pas rapi-rapiinnya. Ini di beberapa kondisi aku nemuin sih, kayak di beberapa company suka di merge gitu buat ngerapiin
merepresentasikan apa namanya table pivotnya gitu ya. Kayak gini jadinya. Ini ketika kita format set 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 set, nah jadinya seperti ini gitu. Ini kita bold. Kadang ada intinya ini mata pelajarannya apa aja gitu kan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kayak kelas, nama, mata pelajaran, pecahnya apa aja. Kayak gitu. Oke, di sini apa namanya? Ada informasi yang jadi miss sih sebenarnya. Missnya apa? Tanggal ujian. Sebenarnya kita bisa menginsert gitu, menginsert tanggal ujiannya di sini gitu. Tanggal ujiannya tanggal berapa? Tapi nggak representasi gitu kan. Tanggalnya, tanggalnya, judul tanggalnya tuh ya, misal ya kita masukin 2022 0101. Yang ngerti sih sebenarnya gitu. Yang ngerti ini teh ujiannya pada tanggal segitu gitu. 01, 11 meren. 10 lagian. Nah, 10. Bisa di format seperti itu. Bisa aja kayak gini sih. Cuman ya jadi bingung, jadi bias di sini. Jadi bias. Informasi di sini teh mata pelajaran ongkoh. Katanya mata pelajaran tapi ada tanggalnya juga. Jadi datanya yang mana yang benar gitu. Jadi ada ada bias di sini informasinya tentang tanggal gitu. Akhirnya tidak bisa dimasukkan gitu, kecuali kalau setelah mata pelajaran kemudian kita kasih judul dulu tanggal, baru isi tanggalnya berapa. Kalau di pivot table biasanya kayak gitu kan. Nah, itu tentang cara membuat pivot table. Secara input manualnya jauh lebih enak di pivot table, dengan syarat kayak kadang-kadang ada kondisi seperti ini kan yang di halaman pertama tadi. Ini si brandnya sininya kosong gitu. Ininya karena ada type di sini adalah turunan dari brandnya. Gitu. Contoh lah, asumsikan Ahmad ini IPA 1. Ketika ini dihapus, kita udah berasumsi kan bahwa Ahmad ini adalah anggota dari IPA 1 gitu. Nah, itu. Oke, aku mau contohin yang bikin pivot table secara otomatis pakai pakai fitur pivot table yang source-nya dari raw table. Nih kita pingin ngebandingin hasilnya bisa sama kayak gini nggak sih? Kita tambahin dulu. Cocok. Sini ya, dikasih satu nanti. Oke, ini kita blok. Kemudian insert pivot table, terus data range-nya udah, existing. Ini tembaknya di mana, hasil datanya kita taruh di sini dulu aja. Oke. Nah, muncul seperti ini kan. Pertama-tama kita masukin kelas row kelas, kemudian nama orangnya di row juga, nama siswa. Kemudian kita masukin kolomnya itu adalah mata pelajaran, dan terakhir value-nya adalah nilai ujian. Oke, ini show total nggak usah dibawa. Show total yang dibawa nggak usah dibawa. Sini sama nggak? Sama aja. Rahmi Ahmad Wahyu. Cuman ini urutan alfabetikal ya, bahasa Indonesia dulu, bahasa Inggris, matematika. Seperti ini. Sum of nilai ujian. Itu kalau pakai pivot table. Dari sisi raw table terlebih dahulu, pro-nya apa aja sih? Yang pertama adalah mudah untuk diproses, terutama untuk yang long term ya. Kayak mulai dari kalkulasi, analisis, transformasi, dan lain sebagainya. Cleansing gitu, akan lebih mudah dilakukan gitu. Kemudian data detail, mudah untuk mengidentifikasi apapun. Kita bisa mengidentifikasi duplikat di sana. Ini yang poin selanjutnya, baik secara manual maupun otomatis, karena fitur di Google Sheet udah ada ada data clean up nih di sini, remove duplicates. Itu enak banget. Kemudian ya kalau source kalian adalah raw table, kalian bisa bikin pivot table-nya gitu. Tanpa harus memformulasi di dalamnya, kalian bisa buat pivot table visualisasi yang enak banget. Kemudian enaknya raw table ini bisa mudah banget untuk diidentifikasi, kayak ini teh data apa sih gitu. Cukup lihat dari headernya aja tanpa kita harus mempelajari ini nilai apa gitu kalau pivot table tuh. Kemudian bisa diintegrasi dengan mudah ke sistem data yang RDBMS. RDBMS teh apa ya? Relation RDBMS, takut salah ngomongnya. Relational Database Management System, yaitu kayak MySQL, Postgre, Google BigQuery, dan seterusnya gitu. Terus ya untuk menambahkan data lebih mudah gitu, karena teman-teman kalau raw table kalian tinggal tambahin row baru, atau bahkan ada yang nyempil nih, insert aja gitu, insert one row above dan segala rupanya. Itu tentang pro-nya. Cons-nya apa nih? Jika belum terbiasa pasti akan bingung sih, terutama dengan data yang banyak kayak
Bayangin kalian adalah surveyor yang mengumpulkan data survei apa profil profil orang-orang di Indonesia gitu, mulai dari pekerjaan, nomor KTP, alah sih nomor KTP buat apaan, nama pekerjaan, terus status pernikahan dan segala rupa detail. Itu bisa sampai ke puluhan bahkan ratusan, kemudian kalian input satu persatu gitu. Itu akan bingung sih, bakal bingung banget apalagi kalau nginputnya di Google Sheet. Tapi ada juga sih orang yang sangat mudah, sangat nyaman nginput di Google Sheet instead of form gitu, form online gitu. Oke, itu pertama bingung. Yang kedua, proses inputnya cukup melelahkan terutama apalagi kalau misal tanpa ada validasi di dalamnya, kayak kemungkinan untuk typo-nya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Kemudian dari pivot to table, pro-nya apa aja? Mudah untuk membaca pasti karena bentuknya udah summary. Terus input datanya sangat mudah kalau kalian menginput data dalam bentuk pivot karena tinggal dikelompokkan berdasarkan header, kolom atau row-nya gitu ya. Kemudian sangat cocok untuk tabel visualisasi. Untuk visualisasi. Maaf redundansi. Sangat cocok untuk visualisasi table gitu ya. Visualisasi table karena kayak udah terlihat gitu ya, terlihat ini teh summarisasinya seperti apa. Kemudian bisa menambahkan summary lagi di bagian kanan atau bawah tabelnya. Contoh kasusnya kayak gini ya, nilai matematikanya average-nya berapa gitu. Ini tinggal kita bisa langsung tahu gitu. Average-nya berapa di sini, kemudian total count datanya berapa. Bisa dilakukan gitu. Count buka kurung, ada 3 nilainya. Kita bisa tahu yang miss-nya di mana. Ini total per anak jadinya berapa sih gitu. Salah. Per anak di sum kayak gitu. Average-nya berapa? Ini ke bawah. Count-nya ada berapa? Ada 3. Seperti itu. Itu enak banget sih ya kalau udah pivot tuh, kayak untuk menganalisis tinggal drag tinggal masukin formula gitu. Itu tentang menambahkan summary. Terus dari sisi cons-nya cukup sulit untuk mengetahui data yang lebih detail gitu, kayak oke, ini Ahmad ujiannya kapan ya? Dia kelasnya, maksudnya dia ujian di mana gitu. Apakah di ruangan A, ruangan B, ruangan C, tanggal berapa, sebelahnya sama siapa, gak penting banget. Gak penting banget sebelahnya siapa gitu. Apakah mau mengidentifikasi dia mencontek atau tidak gitu ya. Terus kadang-kadang terjadi informasi yang bias yang seperti tadi saya jelaskan ya, kayak kalau kita masukin tanggal gitu, ini teh katanya mata pelajaran tapi ada tanggal di dalamnya gitu. Terus yang terakhir, seringkali tabel bertransformasi menjadi bentuk lainnya yang sangat tidak umum. Ini akan lebih sulit untuk diproses lagi gitu. Udah mah kayak gini gitu ya, udah disambung-sambung gitu, udah ada formula-formulanya gitu. Terus dibikin lagi per IPA satunya berapa average-nya. Kemudian mereka bikin tampilan, kadang-kadang dibikin tampilan-tampilan yang lebih ciamik gitu, seolah sangat indah. Ya memang indah sih untuk visualisasi doang mah, tapi ketika mau ngeformulasiin lagi jadi bingung gitu. Kadang-kadang terjadi circular depend reference ya kalau di Google Sheet untuk formulasi-formulasi seperti ini. Nah, seperti itulah kurang lebihnya pros and cons dari raw table dan pivoted table. Oke teman-teman, hatur nuhun, terima kasih udah menyimak ceramah data, ceramah Google Sheet dari saya. Semoga beneran bermanfaat buat teman-teman. Kalau misal benar-benar bermanfaat, silahkan share ke teman-teman atau rekan-rekan terdekatnya. Tetap sehat, tetap waras, tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ingat, pandemi belum selesai ya. Masih harus menjaga diri dari lingkungan sekitar, dari virus corona sih, bukan lingkungan sekitar. Oke, hatur nuhun sadayana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.